Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Linda Juwita, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Ilir dari SMP Negeri 2 Pemulutan Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Herman Effendi. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Pemulutan Barat. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Herman? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi ya Pak. Adapun tujuan dilakukannya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal Bapak sebelum nanti Bapak melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan mandiri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik kita ya Pak. Begitu ya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas nanti. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran itu disesuaikan dengan materinya. Kemudian tujuan itu harus meliputi pengetahuan, juga meliputi keterampilan sehingga hasil belajar itu sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, jadi nanti tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, materi yang akan dibawa, dan juga akan meliputi dari keterampilan siswa maupun pengetahuan siswa. Oke, nah saya juga ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, kemudian pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Sebelum memilih metode strategi itu dalam proses pembelajaran, tentu saya pertama kali melakukan observasi terlebih dahulu terhadap siswa, sehingga saya bisa menentukan metode apa yang dipakai, strategi pembelajaran apa yang dipakai. Misalnya bisa menggunakan diferensiasi yang nanti melibatkan diskusi, tanya jawab maupun penugasan. Oke, jadi sebelum melakukan pembelajaran Bapak melakukan observasi dulu terhadap kesiapan belajar murid maupun minat belajar murid yang nantinya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, diskusi juga, dan juga ada tanya jawab terhadap siswa tadi ya Pak ya. Oke, nah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran itu disesuaikan dengan materi, juga kita sediaan media pembelajaran di sekolah. Selama ini saya sudah menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT atau informasi teknologi, menggunakan komputer, sehingga segala sesuatunya saya persiapkan terlebih dahulu. Pada waktu pembelajaran media itu sudah siap dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah maupun fasilitas yang tersedia. Iya, jadi nanti media pembelajarannya juga disesuaikan dengan materinya, karena Bapak pelajaran IPA ya Pak ya, dan juga tidak menutup kemungkinan Bapak juga akan memakai internet selain dari buku paket yang relevan. Oke, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Rencananya nanti di hari Senin depan ini di jam pertama atau sampai jam keempat, kemudian saya akan mengambil kelas 8 untuk praktek pengajaran. Oke, baik, nanti kita ketemu lagi di hari Senin di kelas 8 pada jam pelajaran pertama sampai sebelum jam istirahat ya Pak. Saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi
Dan juga sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan praobservasi ini, Pak? Dari percakapan ini yang saya dapatkan berarti kedepannya saya harus mempersiapkan banyak hal dalam proses pembelajaran, mulai dari rencana pembelajaran, kemudian media pembelajaran maupun materi-materi yang harus disampaikan. Oke, jadi dari percakapan ini Bapak akan menyiapkan diri mulai dari rancangan pembelajaran sampai ke media dan strategi. Oke, baik Pak, terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi, dan sampai ketemu di kegiatan pembelajaran di kelas hari Senin nanti ya Pak. Demikianlah percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan observasi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Siapa yang ada masalah hari ini? 5 ya? Dan ada masuk Reza sama 5. Reza sama 5 ya? Keterangannya apa dia? Yang ada ini? Apa lah? Reza biasa? Ini ya? Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai materi usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum memulai pelajaran, Pak minta tolong satu orang siswa untuk maju dulu ke depan. Satu orang siswa untuk maju ke depan. Siapa yang bersedia? Oke, Christian, coba maju ke depan. Oh, Juni, maju. Oke, coba Juni menghadap ke sana. Geser ke sana sedikit. Lagi. Oke, maju. Oke, sekarang coba Juni dorong tembok. Dorong tembok. Yang kuat coba. Oke, ya. Sekarang coba meja ini ditarik ke depan. Meja ini coba ditarik. Oke, terus lagi, geser lagi. Oke, balik ke tempat lagi. Oke, silakan duduk. Jadi kalian tadi sudah melihat kawan kalian ya melakukan kegiatan itu. Jadi Pak ingin bertanya, apa yang dilakukan oleh kawan kalian tadi? Apa yang dilakukan oleh kawan si Juni tadi? Hah? Apa? Mendorong? Tembok. Pertanyaannya, ketika mendorong tembok, dia melakukan usaha tidak untuk dorong? Kemudian ketika menarik meja atau mendorong meja itu butuh usaha nggak? Butuh usaha. Nah, artinya dia melakukan usaha. Oleh karena itu kita hari ini akan belajar materi mengenai usaha, energi dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biar kalian paham, hari ini akan saya sampaikan tujuan pembelajar yang ingin kita capai. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok studi literasi, diharapkan nanti peserta didik mampu menjelaskan pengertian usaha dengan benar. Jadi yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian usaha. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan studi literasi, peserta didik mampu menjelaskan contoh-contoh usaha dengan benar.
kedua menjelaskan contoh-contoh usaha. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan studi literasi, peserta didik mampu menghitung besar usaha pada suatu benda dengan tepat. Jadi ketika melakukan usaha, kalian nanti mampu menghitung besarnya usaha. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gaya dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik mampu menghitung besar gaya dengan tepat. Jadi ada 5 tujuan yang ingin kita capai. Kalau kalian mampu menyelesaikan 5 tujuan ini, berarti pembelajaran kalian berhasil. Paham ya? Oke, jadi materi hari ini yang akan kita bahas mengenai usaha, energi dan pesawat sederhana. Nah, tetapi kita fokus pada usaha dan daya. Oke, sekarang kalian harus melakukan studi literasi, membaca buku cetak kalian, boleh juga sumber-sumber yang lain yang kira-kira mendukung, ataupun bisa melalui sumber-sumber lain yang kira-kira bisa digunakan. Sekarang Pak pengen coba, siapa yang hobinya nyanyi coba? Yang hobinya karaoke. Coba yang hobinya nyanyi tunjuk jari. Oke. Nah, tunjuk jari. Oke, 1. Tunjuk jari tinggi. Oke. Sekarang Pak minta seluruhnya berdiri. Yang hobi nyanyi geser ke sana, ke sebelah kiri. Yang hobi nyanyi geser ke sebelah kiri. Yang itu kosongkan. Bangku sebelah kiri kosongkan. Kosongkan ya. Oke, kosongkan. Geser si hobi dulu. Ya, dia baca dalam apa yang ini hobi nyanyi. Oke, yang hobi nyanyi geser ke bangku sebelah sana. Hobi sana. Pindah. Siapa yang merasa hobi nyanyi silakan pindah ke sana. Yang hobi nyanyi pindah ke sana. Hobinya apa? Katanya hobinya. Hobi, kesukaan apa? Ada yang sukanya nyanyi, ada yang sukanya berpantun. Ada yang pernah baca pantun ini? Yang dibaca ya? Gak menjadi sikap. Sikap ceritanya gak menjadi sikap. Gak di tengah sini. Jadi sikap. Oke, sekarang bangkunya disusun berdasar kelompok nyanyi, kelompok baca, sama kelompok yang tadi. Silakan dibuat bangkunya dibuat dulu. Meningkat. Silakan disusun bangkunya sesuai kelompoknya. Jadi tadi sudah dibagi kelompoknya. Itu hobi nyanyi, ini hobi baca, dan ini hobi pantun. Jadi Pak pengennya ini ada tugas kalian kerjakan. Kalian tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, menjelaskan pengertian usaha, kemudian memberikan contoh-contoh usaha, menghitung besarnya usaha, kemudian memberikan pengertian daya dan menghitung besarnya daya. Nah sekarang ada panduannya, jadi nanti ada panduannya di depan. Silakan kalian ambil dulu kertas gambar ini. Nah ini kelompoknya. Kalian diperintahkan untuk mencari pengertian usaha sesuai dengan hobi kalian tadi. Misalnya hobi bernyanyi, kalian buat tirukan sebuah lagu yang seharusnya diganti dengan pengertian usaha. Jadi misalnya lagu misalnya satu aku sayang ibu, dua juga bisa diganti ini. Apakah itu gaya adalah besarnya gaya atau apa itu ya? Paham ya? Nanti sairnya diganti. Nah, nadanya diganti. Ya sairnya diganti bukan nada. Kemudian yang mau buat pantun, silakan kata-kata pengertian tentang gaya, tentang usaha dibuat pantun. Dan yang terakhir, untuk kelompok yang hobi membaca, silakan kalian silakan studi literasi, baca, cari apa itu pengertian daya, usaha, kemudian rumusnya apa?
Oke, silahkan dimulai bekerja dari sekarang. Ya. Jadi ditulis di sini kan hasilnya. Ditulis di sini. Lagu apa ada sepakatnya itu diganti jadi kamu dan semacam pembayar saudaranya miskin. Nah, ini ada. Perhatian usaha. Jika mengerti dan itu adalah pesan yang nama Budi. Oke, sekarang kalian sudah diskusi sesuai dengan pemikiran masing-masing. Pada ini ada perwakilan tiap kelompok untuk maju satu persatu membacakan hasilnya. Silakan ambilnya. Kelompok berapa yang sudah siap? Dari ibu jangan. Oke anak-anak ya, tadi sudah kalian diskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada yang dari kelompok hobi nyanyi, ada yang hobi membuat pantun, dan ada yang hobi membaca. Sekarang waktunya kalian presentasikan hasil kerja kalian. Silahkan perwakilan kelompoknya maju satu untuk membacakan hasilnya ke depan. Oke, kelompok mana dulu? Oke, silakan coba kelompok pantun. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pantun sedang mendiskusikan hasil tulisan. Buah nangka, buah pepaya, anak kucing dimakan buaya. Apakah itu usaha? Dia adalah kemampuan memindahkan benda. Rumah terbuat dari batu, dindingnya dari kayu. Apakah daya itu? Besar usaha tiap waktu. Bagus.
tepuk tangan bersama yang meriah. Nah, jadi tadi kalian sudah berdiskusi mengenai pengertian usaha, pengertian daya, rumus usaha juga rumus daya, dan tadi ada yang menyebutkan contoh-contohnya juga. Maka sekarang Pak akan menyimpulkan dari apa yang telah kalian diskusikan sehingga kita sama-sama sepakat dari apa yang kita pelajari. Jadi nanti tidak ada perbedaan mengenai pengertian usaha, pengertian daya maupun rumus-rumusnya. Oleh karena itu sekarang Pak akan menjelaskan mengenai materi hari ini, yaitu usaha energi dan pesawat sederhana. Jadi usaha adalah kemampuan untuk memindahkan benda pada jarak tertentu. Dan jadi tadi hasil kalian sudah benar semua. Jadi usaha itu adalah kemampuan untuk memindahkan benda pada jarak tertentu. Seperti kalau kalian tadi mendorong beton ini dinding ini, ada usahanya? Ada. Jaraknya ada berpindah tidak? Jadi usahanya? Karena tidak berpindah. Jadi rumus usaha seperti yang kelompok hobi membaca tadi sampaikan, W sama dengan F dikali S. Itu ada rumus apa? Usaha. Kemudian yang kedua daya. Daya tadi seperti yang disampaikan dalam pantun tadi adalah kemampuan melakukan usaha tiap apa yang pantun tadi? Tiap satuan waktu. Jadi tiap waktu berapa usahanya itulah daya. Rumusnya apa? P sama dengan P per T. Paham ya? Sekarang ada yang mau bertanya? Jelas? Sekarang kalau jelas, Pak akan mencoba memberikan soal latihan. Yang di papan tulis langsung ditulis jawabannya. Pak tampilkan soalnya di papan tulis, kalian langsung tulis jawaban. Ya di kertas yang tadi, ada kertas tadi. Oke ya. Oke. Jadi kita akan menguji hasil belajar kalian dengan memberikan soal berupa pengetahuan. Soal ini pilihan ganda A, B, C, D. Silakan pilih salah satu, tulis langsung jawabannya. Pak tampilkan soalnya di papan tulis, kalian langsung menulis jawaban. Nanti setelah selesai kita akan koreksi bersama-sama sehingga kalian bisa tahu hasil belajar kalian sudah apa, apakah tujuan pembelajaran tadi tercapai. Oke, sekarang nomor 1 silakan dilihat, dikerjakan tulis jawabannya. Soalnya tidak usah tulis langsung jawabannya, bisa nomor 1 A, 2 B, dan 3 C. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan semoga pembelajaran yang bermanfaat bagi kalian. Tadi sudah melakukan diskusi, kemudian kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak mengenai materi yang merevisi terhadap pesan-pesan kalian. Kemudian untuk selanjutnya jangan lupa 1, kalian merangkum materi yang sudah ditulis hari ini dari buku cetak kalian yang dibawa pulang. Yang kedua, untuk materi selanjutnya kita akan membahas masalah pesawat sederhana. Jadi lanjutan dari materi usaha dan energi. Jadi materi selanjutnya apa? Pesawat sederhana. Jangan lupa belajar di rumah. Pak Iri, usikum wa nafsi fitakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dalam percakapan pasca observasi. Perkenalkan
sebenarnya saya ingin lebih mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Jadi saya sudah berusaha, kemudian perkembangan di dalam kelas kemarin saya sudah mencoba melakukan untuk mengetahui hasil pengetahuannya. Saya lakukan dengan tes menggunakan soal pilihan ganda karena materinya banyak sehingga saya memutuskan menggunakan multiple choice. Kemudian untuk keterampilannya saya menilai dari kemampuan mereka diskusi, kemampuan mereka menyampaikan materi. Dari situ saya menilai keterampilannya. Oke Pak, jadi komplek ya, ada mulai dari presentasi, pengetahuan dan keterampilan, mulai dari cara masuk ke dalam pembelajaran, menyampaikan hasil diskusi, dan yang terakhir adalah latihan dalam menjawab soal, itu pilihan ganda nanti Pak. Nah, menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan sudah Bapak lakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak Pak? Kalau melihat pada hasil penilaian tadi, karena KKN kita untuk kelas 8 itu adalah 65, ibarat memakai KKN. Jadi mereka rata-rata sudah di atas itu hampir sekitar 80% siswa lulus untuk nilai ujiannya dalam bidang pengetahuan. Alhamdulillah. Ya Pak. Oke Pak, selanjutnya apa yang menjadi hambatan atau kendala yang Bapak hadapi di saat pelaksanaan pembelajaran tadi? Kendala yang saya hadapi itu ya bisa karena keterbatasan siswa, kurangnya keaktifan siswa dan juga bahwa model-model pembelajaran seperti ini dari siswa kita baru sehingga siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran. Jadi seperti itu Pak. Nah kira-kira kenapa bisa begitu Pak? Anak-anak yang masih belum mengenal dengan pembelajaran yang Bapak bawa. Ya karena selama ini kebanyakan model pembelajaran kita itu berpusat ke guru, jadi guru bisa ada sumber informasi sehingga model pembelajaran yang membuat siswa terus aktif, kreatif itu belum terbiasa sehingga menjadikan mereka halangan. Iya betul sekali. Nah selanjutnya apa yang Bapak sudah puas dengan pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Dan ada beberapa kondisi, ada yang sudah memuaskan, tetapi juga ada hal yang belum memuaskan yang perlu kita perbaiki lagi. Mungkin kedepannya bisa dilakukan introspeksi diri sehingga bisa menjadi pembelajaran yang lebih baik. Oke, selanjutnya Pak ya, hal positif apakah yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran? Hal positifnya saya sudah bisa meningkatkan keaktifan siswa yang biasa mereka sangat pasif. Kemudian ternyata sekarang setelah dilatih dari hari ke hari keaktifannya meningkat. Dan yang kedua mereka lebih kreatif, lebih berani untuk mencari sumber belajar berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, jadi tidak tergantung lagi kepada guru walaupun masih sebagian besar masih guru harus menyampaikan materi. Sekali Pak ya, hal positif yang didapatkan. Oke, selanjutnya apa yang Bapak ubah untuk pertemuan selanjutnya dari pertemuan kita tadi? Untuk pertemuan selanjutnya saya akan coba menggunakan model pembelajaran yang berbeda berdasarkan